Selamat pagi buat semua sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah keadaan bangsa kita yang masih kurang kondusif. Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan kita yang ajaib. Pagi ini di sarapan rohani, topik kita adalah di mana hartamu berada. Ini menjadi sangat penentu bagi semua anak Tuhan, karena pada posisi ini banyak orang yang tidak lulus mengikut Tuhan ketika diperhadapkan pada pilihan. Mereka mau pilih Tuhan atau mau pilih harta mereka. Seperti orang kaya yang bodoh, ketika dia mau ikut Tuhan, Tuhan bilang jual seluruh hartamu dan bagi kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dia gagal, padahal Tuhan sudah berjanji engkau beroleh harta di surga. Kurang nikmat apa lagi kalau kita peroleh harta di surga, dan Yesus sendiri yang berjanji. Tapi dia gagal melakukan itu. Kenapa? Karena terikat kepada hartanya. Makanya tema kita, di mana hartamu berada. Ada keluarga Lot, ada istri Lot yang menjadi tiang garam. Kenapa sampai istri Lot menjadi tiang garam? Jawabannya sederhana, karena dia menoleh ke belakang. Tetapi pertanyaannya, mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Itu yang perlu direnungkan oleh setiap kita pagi hari ini. Mengapa? Ada apa di belakang sehingga dia menoleh? Dari kitab Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kalau saudara perhatikan, perbuatan istri Lot ini tidak sebanding dengan hukuman yang dia terima dari Tuhan. Tapi kenapa sampai terjadi demikian? Karena ketidaktaatan istri Lot kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah bicara kepadanya lewat malaikat pagi-pagi itu, ayo segera keluar dari Sodom Gomora, karena kota ini akan dihancurkan. Karena kejahatan asusila yang mereka lakukan sudah sampai ke surga. Terdengar kejahatannya yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan mau menghancurkan kota tersebut dengan api. Dan malaikat Tuhan sudah bilang, ayo buru-buru cepat lari. Sehingga mereka lari ke Soar, ke kota kecil yang dekat dengan Sodom. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka berlari, dia menoleh ke belakang sehingga dia dapat hukuman yang sangat berat. Firman Tuhan bilang tadi yang kita baca, dia menjadi tiang garam. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Sedikit kronologisnya, saudara pemirsa. Lot ini adalah ponakan Abraham. Di ayat-ayat sebelumnya mereka berpisah. Abraham bilang kepada Lot, kalau aku ke kanan, kau ke kiri lah. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan, pilihlah. Kenapa Abraham bilang begitu kepada Lot? Karena gembala-gembala mereka sering berantem. Kenapa berantem? Ribut soal penggembalaan. Kenapa ribut soal penggembalaan? Karena ternak mereka sangat banyak. Abraham sangat kaya, dan Lot juga kaya diberkati, banyak kambing domba dan hewan ternaknya, sehingga tempat itu terlalu sikit, terlalu sempit buat mereka, sehingga para gembalanya sering berantem. Dan ketika Lot melayangkan pandangnya ke lembah Yordan, dia memilih lembah Yordan itu karena lembah itu penuh dengan rumput dan bagus, baik, indah buat penggembalaan. Ternyata dekat lembah Yordan itu, disitulah kota Sodom dan Gomora, dan pelan-pelan akhirnya Lot dan keluarganya pindah di Sodom.
Dan tentu di Sodom itu mereka menjadi orang kaya, mereka menjadi pengusaha, dan itulah alasannya mengapa istri Lot menoleh ke belakang. Karena ketika mereka berlari, mereka tidak membawa apa-apa, rumahnya, hartanya, hewan ternaknya, semua ditinggalkan. Sehingga ketika mereka berlari, pikiran, hati tertuju kepada hartanya yang ada di Sodom, sehingga terpaksa dia harus melirik, terpaksa dia harus menengok ke belakang, karena di mana hartamu berada, kata firman Tuhan, disitulah hatimu berada. Jadi kejadian dan peristiwa istri Lot ini menjadi contoh buat gereja Tuhan, buat kita semua, para pemirsa dan sahabatku, di mana sekarang hati kita berada. Mungkin saudara berkata begini, Pak, kami gak punya harta. Engkau yang tahu dengan Tuhan. Banyak orang gak punya harta, banyak orang gak punya apa-apa, tapi toh mereka jauh dari Tuhan. Mereka juga tidak mengindahkan Tuhan. Kenapa? Karena ini soal fokus hidup. Kalau fokus hidup kita kepada Tuhan, ada uang tidak ada uang, ada harta tidak ada harta, kita bisa mendahulukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus kepada dunia, fokus kita kepada harta kita, kepada uang kita, kepada kesenangan kita, saya percaya biarpun banyak waktu kita untuk Tuhan, kita tidak akan mempergunakannya. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi pesan saya, pesan Tuhan buat kita semua hari ini, taruhkan hatimu di kerajaan surga. Taruhkan hatimu di perkara-perkara yang kekal, supaya fokus hidup kita ke sana. Kita tidak menoleh lagi ke belakang seperti istri Lot, sehingga kita menjadi terhukum tepat pada waktunya. Karena tanpa sadar, di penghujung dunia ini banyak orang yang sedang terhukum, banyak orang yang sedang terikat dengan hartanya, dengan kenikmatan hidupnya, sehingga pelan-pelan mereka diseret dari kebenaran dan mereka melangkah kepada jalan kesesatan. Biar kita terhindar dari semua perkara-perkara yang duniawi tersebut, tapi kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan atas kami semua yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Biar kami fokus dengan Tuhan saja, bukan pada dunia. Kami percaya dunia yang kami tinggali ini sementara dan akan segera lenyap. Tapi harapan kami kepada Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong kami menjalani hari ini supaya hidup kami dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Kami sehat terpelihara dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.